I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Amina dari Prodi PGSD semester 2 kelas 2D. Di sini saya berasal dari Desa Tonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus swasta yang ada di Kabupaten Bima, yaitu STKIP Taman Siswa Bima. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang PKN untuk pemenuhan proyek UAS saya mata kuliah PKN, dan nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Jelas di dalam PKN itu pasti akan membahas tentang demokrasi. Sebelum kita memasuki video penjelasan, mungkin itu saja pengenalan diri dari saya. Selamat berjumpa nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah kalian hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kalian udah tahu dong kalau hari ini kita belajar tentang mata pelajaran PKN. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang demokrasi. Dan Ibu sudah menyediakan terkait daripada demokrasi tersebut menggunakan metode PPT. Iya, Ibu. Kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang demokrasi. Di sini Ibu sudah menyediakan PPT yang membahas tentang apa itu demokrasi, sejarah demokrasi, dan bagaimana demokrasi dijalankan di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan sosial. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Pasti anak-anak udah tahu dong demokrasi itu apa. Jadi demokrasi ini menjelaskan bagaimana kita hidup di suatu negara. Ketika kita memilih seorang pemimpin atau orang yang akan menjadi perwakilan atas aspirasi kita, itu adalah dihasilkan dari suara kita sendiri. Jadi di negara ini yang memiliki hak yang paling berkuasa itu adalah rakyat. Jika rakyat tidak melakukan demokrasi, otomatis di bagian pemerintah pusat maupun pemerintahan bawah tidak akan ada, karena semua itu dipilih oleh rakyat melalui suaranya. Jadi di dalam demokrasi itu pasti ada keterlibatan antara rakyat, di mana kebebasan berpendapat, terus keadilan dan kesetaraan. Sudah dijelaskan bahwa rakyat memiliki keterlibatan dalam demokrasi, seperti memilih untuk memberikan suaranya di saat pilkada, pilpres, ataupun segalanya itu. Terus dua itu adalah kebebasan berpendapat, di mana rakyat itu bebas untuk melakukan pandangan terhadap sesuatu yang dianggap kurang atau bisa dikatakan kritik atas segala kebijakan pemerintah contohnya. Terus keadilan dan kesetaraan, karena di negara ini jelas, karena di dalam Pancasila ada tertulis dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun dalam pendidikannya. Untuk itu lanjut lagi ya. Sejarah demokrasi. Di sini asal usul demokrasi dan perkembangan demokrasi dari zaman Yunani kuno hingga saat ini. Ternyata demokrasi itu sudah ada di zaman Yunani dulu ya guys. Anak-anak maaf ya. Jadi di sini ada juga perkembangan demokrasi di Indonesia, proses transisi dari otoritarisme ke demokrasi. Jadi di zaman dulu sebelum hadirnya
demokrasi, di negara kita itu memiliki otoriter di mana kepemimpinan itu berdasarkan cuma satu orang gitu, ditentukan oleh misalnya di zaman dulu sebelum hadirnya demokrasi itu ketika pemilihan bupati, gubernur ataupun sebagainya dipilih oleh DPR. Jadi lanjut lagi ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Satu, keterlibatan rakyat, hak untuk memilih pemimpin. Jelas rakyat memiliki hak untuk memberikan suara untuk memilih calon pemimpin mereka. Kedua, ada kebebasan berpendapat di mana rakyat memiliki ruang untuk memberikan pendapat mereka atau mengekspresikan pendapat ketika mereka merasa kurang atas kepemimpinan tersebut. Jadi ada ketiga itu keadilan dan kesetaraan seperti Ibu jelaskan tadi. Jelas di negara kita itu memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya, Ibu. Hak dan kewajiban di dalam demokrasi jelas punya hak dan kewajiban. Kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak untuk memberikan suara dan hak atas kebebasan berbicara, hak untuk menghormati orang lain seperti menghargai sesama gitu. Terus berpartisipasi untuk pemilihan umum seperti kita mengikuti pilpres atau pilkada dan sebagainya. Di sini pendidikan demokrasi jelas pendidikan demokrasi ini bagus untuk kalian agar kalian bisa memahami tentang hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negara. Apa saja hak kalian, apa saja kewajiban kalian untuk hidup di negara ini. Dan pendidikan demokrasi ini juga bagus ketika kalian akan diberikan edukasi kenapa pentingnya berdemokrasi. Keterlibatan, di mana di sini ada manfaat dan kegiatan. Misalnya manfaatnya membangun kepedulian dan tanggung jawab sosial. Terus 3, contoh kegiatan bergabung dalam organisasi pemuda, mengikuti kegiatan sosial dan politik di lingkungan sekitar. Misalnya kita nih ya, ada kegiatan seperti kan setiap anak-anak pasti tahu kegiatan yang ada di lingkungan sosial kita ketika ada pemilu. Jelas itu kan ada perkumpulan untuk membahas tentang bagaimana demokrasi dan kelanjutan daripada demokrasi tersebut. Di sini juga contohnya bergabung dalam organisasi pemuda. Nanti anak-anak kalau udah besar bisa mengikuti atau bergabung dalam organisasi untuk membangun demokrasi itu lebih baik lagi ya. Baik, karena ini adalah peran yang sangat penting untuk generasi kedepannya, Ibu harap nanti kalian kalau sudah besar bisa menjadi agen perubahan di dalam lingkungan pendidikan maupun di lingkungan sosial. Mari lanjut ke pelajarannya ini. Kesadaran demokrasi. Di sini sudah tertulis kesadaran demokrasi media sosial menggunakan platform untuk menyebarluaskan informasi dan berdiskusi, di mana kita nanti kalau udah menjadi, misalnya kalian udah besar terus jadi mahasiswa, kalian akan menjadi orang yang akan menyebarkan informasi atau diskusi seperti informasi yang penting tentang politika, tentang apa gitu, tentang negara kita misalnya. Tentu menyebarkan informasi yang valid dan benar sehingga tidak menimbulkan asumsi liar dari masyarakat sekitar. Jadi ketika kalian memberikan informasi terhadap orang lain, otomatis kalian itu harus bisa memilah apakah informasi itu benar atau tidak, agar nanti ketika kita menyampaikan informasi tidak dianggap sebagai orang yang sering memberikan asumsi liar atau informasi yang tidak valid, yang masih dikatakan antara valid dan tidak. Untuk itu ada kegiatan seminar dan diskusi tentang isu-isu terkini seperti isu-isu yang membicarakan solusi bersama, kampanye kesadaran tentang hak dan
seperti edukasi terhadap orang-orang di lingkungan kita tentang bagaimana hak dan kewajiban kita dalam berdemokrasi. Baik, adapun contohnya di negara-negara sebelum beberapa negara menerapkan pendidikan demokrasi yang efektif. Pembelajaran dianggap yang diterapkan di Indonesia jelas di negara lain selain di Indonesia, pendidikan demokrasi itu sangat diterapkan. Penutup dan diskusi pentingnya pendidikan demokrasi dalam membangun masyarakat yang partisipatif dan sadar akan hak serta kewajiban. Baik anak-anak, ketika kalian sudah menjadi dewasa nanti, kalian harus bisa menjadi orang-orang yang bisa membangun masyarakat yang paham tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau mendengarkan atau hadir di dalam pembelajaran Ibu hari ini tentang penjelasan demokrasi. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan terkait daripada pentingnya demokrasi untuk kalian ke depannya. Untuk itu sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, Ibu mau melakukan absensi atas kehadiran kalian. Baik, hari ini untuk kelas 2D ya, Ibu akan absensi. Iya. Iya, Ibu. Iya, Febrianti. Hadir, Bu. Rati. Hadir, Bu. Putri Amelia. Izin. Nur Jumiati. Sama Ibu izin juga. Berarti yang hadir di mata pelajaran Ibu hari ini ada 2 orang. Iya, Ibu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu agar kalian diberikan keselamatan dan kemudahan di saat perjalanan pulang. Nanti setelah kalian pulang, jangan ada yang jalan di tengah jalan ya. Iya, Ibu. Baik, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar diberikan keselamatan dan kemudahan di saat jalan berjalan pulang ya. Untuk nanti anak-anak jangan sampai ada yang jalan di tengah jalan ya. Iya, Bu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Itu kalian boleh pulang hari ini. Yeay, sampai pulang.